Saya bacakan profilnya terlebih dahulu ya. Untuk di nomor urut 17, itu memiliki judul PKM, penggunaan indikator nyeri pada artificial teeth sebagai solusi media pembelajaran preklinik konservasi gigi pada masa pandemi COVID-19. Untuk ketuanya sendiri ada Saiha Adila Azza. Ya. Baik teman-teman, masih tersisa waktu 25 menit lagi, 25 detik lagi. Silakan bisa berdoa terlebih dahulu sebelum nanti memulai presentasi. Ya, berdoa bisa dimulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kami semua dilancarkan dalam proses PKP 2 ini. Amin. Silakan presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Insinyur A.A. Ma'amaningsih Jumhur MT PhD dan Ibu Eko Retno Mulyaningrum SPD MPD selaku Dewan Juri pada PKP PKM hari ini. Yang kami hormati pula Dr. Gigi Happy Harmono MKes selaku dosen pendamping kelompok kami, dan yang kami banggakan teman-teman inovator program kreativitas mahasiswa yang berada pada room ini. Sebelumnya izinkan kami dari kontingen Universitas Jember untuk menyampaikan progres kemajuan PKM Karsa Cipta dengan judul penggunaan indikator nyeri pada artificial teeth sebagai solusi media pembelajaran preklinik konservasi gigi pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, perkenalkan, kami dari kelompok PKMKC dengan dosen pendamping Dr. Gigi Happy Harmono MKes, kemudian saya sendiri, saya Adila dari Fakultas Kedokteran Gigi sebagai ketua, dan teman-teman saya dari Fakultas Teknik, yaitu Devada Halida, Rahmatullah Febrio, dan Muhammad Fatkul Ulum. Pandemi COVID-19 sudah hampir 2 tahun melanda dunia. Hingga saat ini masih banyak aktivitas manusia yang terhambat pandemi. Di Indonesia, sistem pembelajaran campuran atau blended learning masih menjadi pilihan, termasuk pada Fakultas Kedokteran Gigi. Pembelajaran preklinik kedokteran gigi dalam preklinik konservasi gigi menjadi kurang maksimal untuk mahasiswa mendapatkan keterampilan di bidangnya. Menurut GAK 2017, pembelajaran preklinik konservasi gigi bertujuan untuk mendapatkan keahlian prosedur penambalan gigi sebelum nantinya melakukan penanganan pada pasien secara langsung. Selain itu, pembelajaran pengeboran gigi di preklinik juga belum ideal karena artificial teeth yang ada belum memiliki indikator nyeri. Padahal, rasa nyeri dibutuhkan sebagai batas maksimal pengeboran karena kesalahan dalam pengeboran dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, dengan adanya artificial teeth dengan indikator nyeri diharapkan dapat menjadi solusi media pembelajaran yang akurat di masa pandemi COVID-19 dan juga dapat menghindari terjadinya kegagalan perawatan di masa mendatang. Metode pelaksanaan PKMKC. Tahap pertama ialah studi literatur mengenai konsep artificial teeth dengan sumber jurnal dan artikel ilmiah. Tahap kedua, kami merancang dan mendesain alat dengan menggunakan berbagai software. Selanjutnya, tahap ketiga, kami melakukan pembuatan alat yang kemudian dilanjutkan dengan tahap keempat, pengujian alat, dan tahap kelima, evaluasi alat. Alat dan bahan yang kami gunakan yakni mikromotor, handpiece, burlow stick, power bank, Arduino, LCD, dan komponen elektro lain, serta terdapat pencam gigi, aluminium foil, bahan cetak resin hardtop sebagai pengganti resin PMMA. Sedangkan untuk software yang kami gunakan adalah Inventor, Blender, Arduino, Proteus, dan juga Eagle. Dalam merancang desain 3D artificial teeth ini, kami menggunakan software Inventor dan kemudian dilanjutkan merender menggunakan software Blender yang berguna untuk mensimulasikan bentuk 3 dimensi dari desain. Selanjutnya, dalam merancang rangkaian elektronika, terlebih dahulu kami membuat program Arduino menggunakan software Arduino IDE. Setelah itu, kami melakukan desain rangkaian elektronika menggunakan software Proteus. Dari desain tersebut, dihasilkan output berupa lampu LED yang menyala ketika artificial teeth dibor pada kedalaman tertentu, dan output suara saat lampu berwarna kuning menyala. Tahapan terakhir ialah melakukan designing PCB menggunakan software Eagle. Video yang terekam pada layar ialah gambaran singkat program pada Arduino.
Kemudian pada video ditunjukkan pula simulasi rangkaian elektronika menggunakan software Proteus. Ketika simulasi berhasil, kami melanjutkan dengan pendesainan PCB oleh software Eagle. Perangkaian alat. Sebelum merangkai, kami melakukan pemasangan kabel pada tiap lubang dentin. Kemudian langkah yang pertama, aluminium ditanam di atas kabel merah dan dentin 3. Lalu langkah yang kedua, dentin kedua disusun di atas aluminium pertama. Kemudian kabel kuning dan aluminium foil diletakkan di atas dentin 2. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah kabel berwarna hijau beserta aluminium dipasang di atas lapisan dentin 1. Hingga langkah yang terakhir ialah pemasangan lapisan terluar artificial tip. Artificial tip yang telah disusun menggunakan aluminium foil dan kabel, kemudian dipasang pada phantom gigi seperti pada video yang tertera di layar. Kemudian kabel yang terhubung pada artificial tip dihubungkan pada rangkaian elektronika. Berikut merupakan dokumentasi prototipe artificial tip dengan indikator nyeri yang telah dihubungkan dengan rangkaian Arduino dan juga LCD. Dengan begitu, artificial tip sudah siap dilakukan uji fungsi. Pengujian alat prototipe kemudian dilakukan uji fungsi dengan pembacaan indikator menggunakan Arduino. Hasil pembacaan ini akan menghasilkan 3 respon warna dan deskripsi kedalaman pengeboran yang berbeda pada tiap lapisan dentin. Lapisan pertama nyala hijau pada LED dengan keterangan aman yang berarti pengeboran mencapai kedalaman 0,2 mm dari dentino enamel junction. Ketika mata bor menembus lapisan kedua, nyala LED hijau berubah menjadi kuning. Pada lapisan ini akan memberikan output berupa bunyi sebagai peringatan tanda waspada karena merupakan kedalaman preparasi maksimal yaitu 0,8 mm dari DEJ. Dan yang terakhir adalah indikator nyala LED merah dengan keterangan bahaya yaitu pengeboran mencapai 2 mm dari DEJ. Bunyi peringatan waspada kami tampilkan sebagai berikut. Hasil yang dicapai, pembuatan prototipe ini telah mencapai hasil 100%. Pada saat pengeboran atau preparasi mengenai tiap lapisan dentin, lampu LED menyala dan hasil pembacaan kedalaman pengeboran ditampilkan pada layar LCD sebagai representasi dari rasa nyeri pasien. Penggunaan artificial tip dengan indikator nyeri ditampilkan dalam bentuk video sebagai berikut. Potensi hasil, prototipe ini dapat menjadi solusi media pembelajaran konservasi gigi pada masa pandemi COVID-19 dan juga dapat digunakan sebagai pengganti pasien pada pendidikan profesi kedokteran gigi. Dengan adanya indikator nyeri pada artificial teeth, diharapkan mahasiswa dapat melakukan preparasi yang akurat sesuai dengan kondisi sebenarnya yang nantinya dapat mengurangi resiko nyeri serta kematian gigi pada kasus di lapangan. Potensi pengembangan untuk selanjutnya prototipe ini dapat dikembangkan dengan mengajukan hak cipta dan hak paten. Apabila prototipe sudah disempurnakan, prototipe dapat diproduksi dan dikomersilkan. Lalu dapat juga digunakan chip sebagai sensor untuk merespon kedalaman pengeboran. Selain itu, penambahan indikator juga dapat dikembangkan, seperti ditampilkannya gambar 3 dimensi yang memperlihatkan kavitas atau kedalaman dari pengeboran. Cash flow kegiatan, dana total pemasukan yang kami dapat yaitu Rp9.500.000, kemudian untuk pengeluaran dengan rincian dalam tabel sebagai berikut, dan total pengeluaran sebesar Rp9.448.100, lalu untuk dana sisa sebesar Rp51.900.000 yang kemudian kami manfaatkan untuk mencetak casing akrilik pada PCB. Kemudian untuk bukti pendukung kegiatan dapat dilihat beberapa dokumentasi dari kegiatan pembimbingan dan diskusi bersama dosen pendamping kami, yaitu Dr. Gigi Happy Harmono MKes, baik yang kami lakukan secara luring maupun daring. Lalu kami lampirkan pula dokumentasi logbook manual yang telah kami buat yang berisi catatan harian, dokumentasi, dan bukti-bukti pembayaran. Ada juga beberapa kegiatan proses pembuatan prototipe, baik yang kami lakukan secara daring maupun luring.
Anak muda memang minim pengalaman, oleh karena itu ia tak tawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Artificial teeth dengan indikator nyeri, solusi senyum indah berseri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari tim nomor urut 17. Selanjutnya kepada tim penilai untuk Ibu Eko. Silakan untuk penilaiannya. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini adik-adik mahasiswa ya dari kedokteran gigi ya. Dan tadi sudah disampaikan produk yang telah dibuat ya sudah 95% ya. Sudah jadi prototipenya ya. Berarti masih 5% tadi tinggal pencetakan ya. Akriliknya saja ya. Dan yang ingin saya tanyakan ini dalam proses pembuatannya ini bagaimana saudara, apakah mengerjakannya secara mandiri atau juga melibatkan dari pihak lain ya dalam proses pembuatannya? Baik Ibu, mohon maaf izin menjawab. Untuk pembuatan prototipe ini kami melakukannya secara mandiri. Jadi untuk elektrikanya sendiri dari kami ada teknik elektro, kemudian ada desainnya dari teknik mesin, kemudian ada bahan-bahannya nanti dihandle dari tekniknya, kemudian dari giginya sendiri dari Fakultas Kedokteran Gigi. Terima kasih. Jadi dilakukan secara mandiri ya. Dan bagaimana kesesuaian dengan kondisi sebenarnya ya, dari tingkat kedalaman gigi dengan rasa nyerinya begitu ya. Seberapa persen ini kesesuaiannya? Silakan, boleh teman yang lain. Ya baik, izin menjawab Ibu. Untuk desain yang kami buat ini sudah sesuai dengan textbook yang sebagai yang kami gunakan sebagai acuan seperti itu. Jadi untuk kedalamannya, kesesuaiannya itu sama seperti artificial teeth yang sudah beredar pada saat ini, seperti itu Ibu. Walaupun memang pada kondisi yang kami buat, prototipe yang kami buat itu mungkin masih ada beberapa kekurangan seperti itu, karena memang bukan cetakan pabrik seperti itu ya Bu. Dan juga ada penambahan indikator nyeri berupa lapisan aluminium foil seperti itu. Jadi memang sudah sesuai desainnya, sesuai dengan studi literatur yang sudah kami lakukan. Berdasarkan kajian literatur yang saudara sudah upayakan ya, adakah produk sejenis dan dari prototipe yang sudah saudara buat ini, apa perbedaannya ya, serta mempunyai satu keunggulan apa? Silakan. Baik, Ibu, permisi, izinkan saya untuk menjawabnya. Ya. Untuk sekarang, dari produk ini yang ada di luar sana masih belum ada. Jadi, kami menambahkan indikator nyerinya sebagai media pembelajaran di kedokteran gigi. Sekian, terima kasih. Izin menambahkan, Ibu. Silakan. Ya. Jadi untuk prototipe ini sebenarnya sudah ada artificial teeth pada kedokteran gigi, namun memang belum ada indikator nyeri. Padahal indikator nyeri itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian apa sih perbedaan artificial teeth yang kami buat dari artificial teeth yang sudah ada selain penambahan indikator nyeri itu? Jadi artificial teeth yang kami buat ini lebih digunakan untuk media pembelajaran, sehingga lebih aplikatif seperti itu, Ibu. Prototipe ini akan memberikan kemudahan pada saat penilaian pengerjaan preparasi atau pengoboran seperti itu. Nah, karena memiliki indikator kedalaman, sehingga nanti dosen atau pengajarnya itu dapat mengevaluasi hasil pengerjaan mahasiswa dengan mudah. Karena kan kalau mungkin pada masa sekarang kalau cuma lewat foto atau video, dosen tidak akan mengetahui dengan pasti kedalaman dari pengoboran atau preparasi itu. Seperti itu, Ibu. Dan perbedaan lagi dari artificial teeth yang kami buat, harganya juga jauh lebih terjangkau dan juga efisien. Berbeda dengan artificial teeth yang ada di pasaran, seperti salah satu merek buatan Jepang itu harganya bisa sampai 400 sampai 600 ribuan itu untuk satu buah giginya, seperti itu Ibu.
Baik. Dalam kegiatan PKMKC ini ya, apakah saudara menemukan suatu kendala begitu ya, dan sudah ada upaya apa yang dilakukan dari tim untuk mengatasi kendala tersebut? Izin menjawab Ibu, untuk kendalanya pada proposal yang dulu itu kami menggunakan bahan PMMA atau polimetil metaakrilat. Nah, untuk setelah kita cetak bahan tersebut atau bahan PMMA tersebut, kendalanya adalah artificial tint-nya ini mudah sekali untuk dibur. Jadi ketika dibur itu lampu-lampu LED-nya itu seringkali menyala, sehingga kita menemukan solusinya yaitu mengganti bahan berupa bahan dari uretan akrilat, dan bahan itu lebih mempunyai hardness yang tinggi daripada bahan PMMA. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Monggo Bu Am. Lanjut ya. Ini luar biasa ya, ini adalah peraga pendidikan. Ini apresiasi kepada Pak Dokter ya, dosen pembimbingnya. Mudah-mudahan nanti banyak produk lain lagi ya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Yang saya komentari kata-kata terakhir tadi presentasi ya. Di presentasi itu dikatakan bahwa dokter itu sudah punya pengalaman ya, pasti tentunya sudah punya jam terbang. Jadi kalau sama dokter gigi yang sudah punya banyak pengalaman itu tidak sakit gitu. Tapi kalau dokter muda sakit, nah itu fenomena di masyarakat ya, termasuk saya gitu. Paling takut ke dokter gigi ya, karena takut gitu. Tapi kalau dokternya sudah berpengalaman, saya tidak takut gitu. Tapi ya dengan alat peraga ini itu dijamin ya, dokter-dokter muda itu sudah tahu bahwa kalau peeling ya itu tentunya peeling kalau mau ngebor gitu atau misalkan scaling gitu akan tahu bahwa tidak sampai. Nah itu saya mengapresiasi ya terhadap produk ini ya. Mudah-mudahan nanti dokter-dokter muda itu lebih menggunakan peelingnya lebih kuat ya, sehingga nanti kalau dokter giginya tidak semua takut gitu ya, karena setelah dari dokter gigi nggak ada yang sakit gitu. Nah kemudian apresiasi juga pada ini anak-anak muda teknik mesin dan teknik elektro ya, kolaborasi ilmu yang bagus gitu. Karena dalam kemampuan berkomunikasi dengan bidang ilmu yang berbeda itu kan luar biasa ya. Ini karena tingkat pertemanan ya. Biasanya gitu ya, dokter gigi temenannya sama insinyur mesin gitu ya. Nah pengalaman teman-teman saya juga begitu ya. Nah kemudian tadi pool ya, pool software, itu bagus. Jadi abad sekarang itu memang kita harus banyak sekali mempelajari beberapa software. Dan software itu yang semua saya gunakan ya. Tadi ada beberapa yang ditampilkan itu. Jadi ketika kita bicara tentang simulasi ya, dalam alat simulasi pendidikan ya, itu memang harus dalam kondisi yang sebenarnya. Dan perlu ada satu lagi yang uji validasi ahli dan uji validasi media. Itu yang belum dilakukan. Nah, sehingga kalau itu sudah dilakukan, 3 potensi itu bisa terjadi, potensi khusus. 1 artikel ya, yang keduanya paten, apakah itu paten sederhana. Kemudian yang ketiganya adalah komersialisasi. Ya mungkin dari PKM inilah nanti munculnya sebuah alat peraga pendidikan ya di khusus bidang kedokteran gigi ya. Ini mudah-mudahan apresiasi kami itu bisa menjadikan motivasi ya. Baik, menyangkut masalah alatnya ya, tadi alat peraganya ya. Tadi disampaikan dari segi material. Betul ya, tadi pergantian material itu memang harus yang agak keras ya. Jadi ketika dibor sensornya semuanya menyala karena apa, terlalu lunak gitu. Mungkin harus dicari lagi yang lebih keras lagi. Ini anak teknik mesin akan tahu nih ya, karena mendapatkan ilmu bahan ya. Atau namanya apa? Iya sama. Ilmu bahan sama ya. Jadi atau material teknik. Nah, kemudian lakukanlah yang disebut dengan rekayasa material. Tujuannya buat apa? Untuk menurunkan harga tapi meningkatkan kualitas. Gitu. Nah, kemudian referensinya tadi juga luar biasa banyak ya. Ini Ibu dokter gigi ini luar biasa nih, pengetahuannya banyak juga ya. Dokter giginya 2 ya. Teknik mesinnya 1, kemudian teknik elektronya 1 ya. Dokter giginya 1, Ibu. Oh, 1 teknik ya. Teknik kimia, teknik elektro, dan juga teknik mesin.
Muslim. Waduh, kolaborasi yang luar biasa ya. Yang saya kritisi hanya 2 hal tadi. Jadi ketika itu akan menjadi sebuah media pembelajaran gitu ya, maka yang harus dilakukan adalah uji validasi ahli dan validasi media. Nah, validasi materi ya, sama validasi media. Nah, validasi materinya itu dilakukan oleh dokter gigi yang bidangnya adalah bidang sama dengan yang pelajaran yang tentang itu ya, atau mata kuliah tentang tadi, pengeboran tadi. Nah, kemudian ahli medianya tentunya banyak ya, silakan dihubungi ahli media banyak di Indonesia ya, jangan terbatas di Jember ya, silakan bisa komunikasi lebih jauh gitu ya. Sukses untuk produknya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat ya. Baik Ibu, terima kasih. Pak. Terima kasih banyak Ibu An dan Ibu Eko. Baik, demikian presentasi dari tim nomor urut 17.